Shalom Bapak Ibu semuanya, puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh beribadah minggu, dan minggu ini adalah ibadah yang istimewa karena dalam minggu ini kita bersama-sama merayakan sebagai minggu suci ya, karena di dalam minggu ini ada berbagai perayaan dalam rangka Paskah. Hari ini Minggu Palmarum ya. Minggu Palmarum mungkin kalau sore ya hanya ibadah, tapi kalau tadi siang itu ada yang menari-menari sambil membawa daun palma ya. Kalau mungkin di gereja lain sangat total ya. Bahkan pendetanya juga naik keledai. Saya menawarkan, apa ada yang mau jadi keledai? Pada enggak mau karena terlalu berat Pak Kris ini. Sehingga pada menolak. Dan hari Kamis kita juga beribadah lagi, yaitu ibadah Kamis Putih. Hari Jumat kita merayakan Bujono Suci, dan hari Sabtu kita juga beribadah lagi, dan hari Minggu kita juga puncaknya merayakan Paskah. Berapa kali Bapak Ibu? 4 kali ya, bisa ya, pokoknya wes bendino nang kombes gitu ya. Tiap hari ke kombes ya. Memang pada waktu-waktu ini GKJW agak regeng begitu ya dalam rangka Paskahnya ya. Zaman saya kecil itu Paskah itu ya mek Jumat Agung sama Paskah ya. Jumat Agung sama Paskah. Tapi kenapa sekarang ini kok wah banyak kegiatan-kegiatan simbolik ya. Pakai palem, kemudian ada basuh kaki nanti pada hari Kamis, kemudian hari Sabtu ada ibadah Sabtu Sunyi. Ya memang rupanya hidup beragama, hidup beriman itu butuh apa yang namanya simbol ya, butuh simbol-simbol untuk mengekspresikan iman. Selama ini mungkin dirasa agak kering ya. Dan kita kembali ke zaman pra-reformasi. Kalau saya menyebut reformasi di sini bukan berarti tahun 98, tapi pra-reformasi ketika pada waktu itu belum ada gereja Protestan, tahun 1500-an. Dan salah satu yang dilakukan ya termasuk Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang agama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak pernah lepas dari simbol. Setiap agama itu pasti butuh yang namanya simbol. Ya. Kita menyebut Tuhan, kata Tuhan, itu sebenarnya adalah simbol kita percaya kepada sesuatu yang luar biasa sebagai Tuhan dan pencipta. Ya. Kita menyebut Tuhan pun itu sebenarnya kata Tuhan itu adalah simbol. Dan simbol yang paling utama apa kira-kira Bapak Ibu? Simbol yang menyatakan bahwa kita itu orang yang percaya kepada Tuhan. Apa simbol yang paling utama kira-kira? Apa? Simbol kalau kita ini orang percaya itu loh, simbol yang paling utama. Simbolnya apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bilang salib, ya. Ada yang bilang Alkitab. Tapi saya ingin mengatakan bahwa simbol yang paling utama kalau kita ini percaya kepada Tuhan adalah perbuatan kita. Ya enggak ya? Simbol yang paling esensial, simbol yang paling penting, simbol yang paling hakiki, yang prinsip, yang paling nyata kita ini wong beragama apa? Perbuatannya apakah sudah benar? Ya. Itu adalah simbol yang paling utama dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, menarik di dalam Minggu Palmarum ini ada sebuah simbol ya, bahwa Yesus naik kuda.
luar biasa. Nah, ini sepertinya gambar AI ya, gambar AI. Jadi sangat bagus sekali. Di situ digambarkan Yesus naik kuda. Bukan kuda sih ya, keledai. Yesus tidak naik kuda tapi keledai. Ini juga merupakan sebuah simbol Bapak Ibu, bahwa Yesus datang ke Yerusalem, masuk Yerusalem, semangatnya bukan perang. Kuda itu kan lambang keperkasaan. Ya, makanya ada yang jualan susu kuda liar. Lambang kegagahan, lambang militer. Ya. Presiden kita senengannya naik kuda. Ya. Gambar sebuah gagah, perkasa, berani. Ya. Pemimpin yang tegas. Tapi Yesus naik keledai. Ini juga sebuah simbol bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Yesus sang Raja Damai. Yesus seorang yang rendah hati. Ya. Yesus adalah seorang yang rendah hati. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus juga seorang yang dielulukan, tapi dia dielulukan melalui simbol daun palma. Ya, simbol daun palma. Daun palma dalam tradisi orang-orang Yahudi, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, itu merupakan simbol yang khas ya, karena ada dua perayaan dalam tradisi Yahudi yang menggunakan simbol daun palma, yaitu yang pertama adalah upacara pondok daun. Jadi orang Israel punya hari raya pondok daun, dan pada saat itu mereka mendirikan kemah, dan kemahnya itu bukan dari kain tapi dari pondok-pondok yang atapnya dari daun palma. Mengingatkan kalau mereka dulu perjalanan di padang gurun dibimbing, disertai oleh Tuhan. Yang kedua selain upacara pondok daun atau perayaan pondok daun adalah hari raya kemenangan. Hari raya kemenangan. Ketika orang-orang Yahudi 200 tahun sebelum lahirnya Kristus, atau tahun 160-an sebelum Masehi, 160 sebelum Masehi, pada waktu itu orang-orang Yahudi melakukan pemberontakan terhadap penguasa orang Yunani. Antiochus Epiphanes ya, pemimpinnya yang menguasai orang Yahudi. Dan pemimpin pemberontakan itu adalah Yudas Makabeus. Jadi pada waktu itu bangsa Israel dikuasai oleh orang Yunani, bait Allah itu diobrak-abrik, dikuasai, dicemarkan, ya, tidak dipakai untuk ibadah, sehingga pada saat itu ada pemimpin kelompok Makabe namanya, itu menyerang dan ingin merebut kembali bait Allah, dan kemenangannya itu dirayakan dengan simbol daun palma. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang cerita pemberontakan Yudas Makabeus ini di dalam Alkitab kita tidak ada. Adanya di Alkitab Deuterokanonika, kitab 1 dan 2 Makabe. Di mana itu? Yaitu kitab yang sekarang ini dimiliki oleh saudara-saudara kita dari Katolik. Kitab Deuterokanonika itu perlu mungkin juga kita baca Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Mungkin di antara kita, waduh kok wis bosen kitab iki ketipisen iki. Wis aku tak maca kitab sing lebih kandel. Kitab kita ini kan dulu sebenarnya sama dengan gereja Katolik, tapi sejak zaman reformasi didiskon sama Martin Luther. Ya, ada perbedaan teologi kalau Alkitab yang tidak berkaitan dengan keselamatan Yesus Kristus dikurangi. Ya, jadi kanonnya itu berbeda. Dan sebenarnya sayang karena dengan membaca dari kitab Deuterokanonika, kita bisa tahu apa yang terjadi dalam masyarakat Yahudi masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru.
intertestamen ini bagaimana situasinya. Dan salah satunya ada pemberontakan Makabeus. Ya. Mas Andi dari Katolik ke Kristen, Alkitabnya baru apa enggak? Baru ya, baru. Sebenarnya enggak perlu beli baru. Tambah saja dengan kidung jemaat, ya, karena lebih komplit, ya. Ya itu tadi simbol ya, simbol aku dari Protestan. Sehingga Alkitabnya beli yang baru. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Minggu Palmarum ini mengingatkan kepada kita sebuah perjalanan Yesus yang luar biasa ya. Jadi perjalanan Yesus ini tidak hanya merupakan perjalanan geografis dari tempat di luar Yerusalem, tapi juga merupakan sebuah peristiwa perjalanan yang memiliki makna yang dalam. Bukan sekedar perjalanan geografis dari luar Yerusalem menuju Yerusalem, dari satu titik ke titik yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi sebenarnya merupakan sebuah perjalanan iman, perjalanan spiritual, perjalanan melaksanakan kehendak Allah, perjalanan menuntaskan karya Allah, perjalanan untuk mewujudkan rencana besar Tuhan terhadap manusia. Sehingga kalau Yesus naik ke leda dan dilulukan itu sebenarnya merupakan perjalanan spiritual, bahwa pada saat itulah misi keselamatan dari Allah dinyatakan dan diwujudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita renungkan dari perjalanan spiritual Yesus ya, dari luar kota Yerusalem menuju Yerusalem ini, yang bisa kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Yang pertama, perjalanan Yesus ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketaatan dan kesungguhan. Yesus tahu yang akan dihadapi itu adalah salib. Dia sadar bahwa perjalanannya itu perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang berat, perjalanan yang penuh dengan pengorbanan. Tuhan mengatakan, kalau bisa cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi penderitaan itu tidak dihindari, tapi penderitaan itu dijalani, dihadapi, disambut ya dengan sungguh-sungguh. Dan inilah perjalanan menuntaskan tugas yang sudah dibebankan oleh Sang Bapa. Yesus tidak setengah-setengah tapi menuntaskan karya pelayanannya dengan luar biasa. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita merenungkan apakah di dalam perjalanan hidup kita, perjalanan kita ini merupakan perjalanan biasa atau perjalanan spiritual. Kita bekerja, kita pergi kemana, kita melangkahkan kaki ke dunia kerja, ke kampus, mungkin juga ke gereja, atau mungkin mengunjungi saudara-saudara kita ke tempat yang lain, mengisi hari-hari yang kita alami dan kita jalani. Apakah ini hanya sekedar sebuah perjalanan yang biasa, perjalanan yang sifatnya geografis, ya, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau sebenarnya merupakan perjalanan spiritual, perjalanan yang menuntaskan tugas dan panggilan kita di dalam dunia ini, dengan panggilan masing-masing Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Saya yakin kita semua pasti punya panggilan ya dalam kehidupan kita. Panggilan di tengah-tengah pekerjaan kita, panggilan di tengah-tengah pendidikan dan kuliah kita, panggilan di tengah-tengah pelayanan kita, panggilan di tengah-tengah ya kehidupan keluarga kita masing-masing. Apakah semuanya sudah dituntaskan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Yesus lakukan? Ataukah kita melakukannya dengan setengah-setengah Bapak Ibu? Kalau semangat kita adalah semangat perjalanan spiritual, saya yakin kita melakukannya dengan tuntas. Kuliah kita pasti akan menjadi kuliah yang sampai tuntas.
Kalau kita menjadi pasangan suami istri yang sudah terikat dalam ikatan janji setia, pasti kita akan sampai tuntas sampai maut memisahkan kita. Ya. Entah itu penuh dengan kesuksesan maupun kegagalan. Ya. Kalau kita beriman, sejak awal kita mengaku percaya kepada Yesus, saya yakin perjalanan iman kita juga perjalanan iman yang sampai tuntas. Ya. Jangan sampai, waduh aku ini artis, wis gak payu saiki. Wis tak pisah mbek bojoku, aku tak ganti agama cek jadi sorotan masyarakat ben payu maneh aku. Ya kan Bapak Ibu dan saudara-saudara, artis sekarang ini sing Kristen ini saiki jelai banget ya. Wis gak payu, wis akhirnya golek sensasi sehingga ya mungkin untuk menaikkan rating dan menarik perhatian. Ya tapi biarlah ya. Mungkin mereka termasuk orang-orang yang tidak tuntas menjalankan iman dan percayanya. Ya. Karena itu jangan beriman ala artis, ya. Beriman ala Yesus Kristus. Ya. Artis kaya apa wis jarno. Iman kita adalah Allah Yesus Kristus, Allah dan junjungan kita. Ya. Karena itu setiap minggu kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli ya Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Untuk mengingatkan, mungkin kita selama ini lapo sih kok mengungkapkan iman rasuli. Sebenarnya untuk menekankan, mengingatkan, inilah iman kita yang harus kita ugemi sampai tuntas nanti. Ya, sampai selesai, sampai akhir. Ya. Mungkin ada yang bertanya, sikapnya gimana Pak Pendeta? Apakah begini? Ya. Apakah begini? Kayak tentara. Apakah begini? Ataukah begini? Kayak selfie? Itu tidak penting. Si penting hati ini loh Bapak Ibu. Hatinya di dalam Tuhan. Apakah kita sampai tuntas kepada Tuhan? Bangun gereja ya begitu ya. Jangan setengah-setengah, sampai tuntas. 2 tahun lebih kita bekerja bersama, ya direwangi minta donatur sana sini, bahkan juga dengan penuh semangat jemaat kita itu ngampili ya, dengan hati yang terdalam. Ya ini merupakan sarana bagi kita untuk menuntaskan pekerjaan pembangunan, dan memang filosofi panitia dalam pembangunan ini semakin cepat lebih baik. Kenapa demikian? Karena terlalu lama, ya harga semakin mahal. Mangkrak, terus gak semangat. Ya. Dinamikanya, ya, tarik ulurnya, konfliknya akan tambah banyak. Sehingga harus cepat. Pendeta GKI itu pensiunnya itu masih 10 tahun lagi karena adik tingkat saya. Kemarin saya melayani ibadah di GKI, melihat wartanya, saya kaget. Karena di GKI itu pendeta pensiun itu mendapatkan rumah, karena memang pendeta itu sekali di sana terus ya, beda dengan tradisi kita. Jadi mereka disiapkan rumah ya, kurang lebih 1 miliar harganya. Saya tanya, kenapa 10 tahun nanti kok sekarang sudah beli? Beli nanti Pak, tidak akan bisa. Sehingga belinya sekarang, diberikan 10 tahun lagi. Demikian juga dengan kita membangun gereja ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menunggu nanti, ya semakin mahal dan tidak akan terbeli. Luar biasa ya, sampai dengan saat ini kita bisa seperti ini, dan tentunya semangat itu tidak boleh padam. Semangat itu harus terus menyala ya, meskipun saya tidak di sini. Kita harus tetap semangat, dan saya yakin pendeta yang baru itu lebih semangat daripada saya. Pendeta yang terbaik bagi jemaat Sidoarjo. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, kita tuntaskan
semua pelayanan yang kita lakukan, dimanapun kita berada, di keluarga kita, di gereja kita, di pekerjaan kita, di tempat pendidikan kita, kita tuntaskan semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, perjalanan kita dalam kehidupan kita merupakan perjalanan bahwa perjalanan ini adalah sarana untuk memuliakan kemuliaan Tuhan. Simbol yang dipakai adalah ranting-ranting daun palma. Ranting daun palma ini melambangkan diri kita masing-masing, pribadi kita masing-masing, bahwa Tuhan berkenan memakai kita untuk kebesaran dan kemuliaannya. Tuhan memakai kita untuk masing-masing menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Allah memakai kita semua melalui perjalanan hidup kita bagi kemuliaan dan kebesaran namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari salah satu wujud bagaimana kita menjadi alat kemuliaan nama Tuhan adalah bagaimana kita saling peduli antara satu dengan yang lain. Gereja butuh semangat kepedulian. Gereja butuh semangat menolong satu dengan yang lain. Jangan sampai tidak ada orang yang merasa tidak diperhatikan. Dan siapa yang memperhatikan? Tentunya ya bukan hanya pendeta, majelis, tapi kita semua ini adalah ranting-ranting yang dipanggil untuk memperhatikan. Pada zaman sekarang ini, ternyata ya, di zaman yang terbuka komunikasi, banyak orang yang kesepian, banyak orang yang stres, ya. Banyak orang yang merasa beban dan tidak sanggup membawa bebannya. Sampai akhirnya nggak kuat ya Bapak Ibu, mengakhiri kehidupannya. Ini menjadi tantangan kita ya. Khususnya mungkin kaum muda zaman sekarang yang disebut sebagai generasi stroberi. Generasi yang lemah ya. Generasi yang tidak kuat ya. Ini harus dirubah stigma ini. Bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang kuat karena kita memiliki Tuhan Yesus. Dan masing-masing kita ini adalah orang-orang yang bisa dekengi ya, satu dengan yang lain. Kita bukan hanya bangga karena kita didekeng. Sopo sing dekengi? Ya. Dari pusat. Ya, seringkali kan kita guyonannya seperti itu ya. Wah, aku seneng rek didekengi ya. Tapi sebenarnya secara rohani kita harus bisa dekengi orang-orang yang kesepian, orang-orang yang merasa dirinya terbeban berat, siapapun dia. Kita dipanggil untuk menopang mereka. Saya juga heran ya, sekarang ini banyak tempat rekreasi, warung kopi, warkop di mana-mana yang murah sampai yang mahal. Tapi orang kok ya stres dan begitu mudahnya bunuh diri ya. Heran ya, padahal sekarang mestinya kan seger kabeh kan, karena pusat kesegeran itu di mana-mana. Iya kan? Rekreasi ya banyak pilihan sampai bingung. Tapi kenapa pada zaman sekarang ini banyak stres dan orang begitu mudah untuk bunuh diri? Ini menjadi tantangan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apakah kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang mau menopang satu dengan yang lain dan melayani satu dengan yang lain? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan ini adalah perjalanan yang berat. Mari kita menjadi pribadi yang siap untuk memikul salib dalam kehidupan. Kita menjadi pribadi yang siap untuk memikul salib sebagaimana Yesus memikul salib bagi kita semua. Mungkin hari-hari ini kita diberhadapkan pada situasi ekonomi, situasi sosial, ya, isu-isu yang begitu berkembang, yang mungkin berseliweran dalam kehidupan kita yang membuat kita takut ya. Mungkin kita juga sering mendengar di sana sini
banyak PHK dan sebagainya. Ekonomi penuh tantangan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu mundur, tapi tetap yakin, tetap percaya. Bersama dengan Kristus kita pasti bisa memikul salib kehidupan kita. Dan pengalaman sejarah sudah menguatkan kita ya, bahwa mulai dari krisis 98, COVID, sebenarnya kita itu kuat ya. Saya masih teringat ya dengan khotbahnya Cak Nun. Dia bilang gini, negara ini terhadap rakyatnya ini koyo dijar-jarno. Jalan rusak ya wis karepmu. Wong angel golek kerja ya sak karepmu. Sakjane itu bagus. Kenapa? Melatih mental kita semua supaya kita ini menjadi orang yang kuat dan orang yang tangguh. Ya. Negara wis kabeh kaya wis duwike di negara wis dientekno karo pimpinan-pimpinan itu. Ya. Untuk rakyat itu paling kompanan sidik gitu ya. Ya. Akhirnya dia bilang begini, itu bagus. Ya. Itu apik karena melatih mentalnya orang Indonesia. Ini adalah pernyataan yang satir ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Wong Indonesia itu wis sakjane segojangan iku urip susah iku mulai zaman Londo nganti saiki sampai pemerintahan yang baru sampai dipimpin negara sendiri ya. Sakjane iku ya wis segojangan. Sudah terlatih, sudah kuat ya. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan panjang kehidupan yang kita alami dan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan menutup renungan ini ada satu lagu yang menjadi lagu favorit saya. Orang mengatakan ini lagu manten, tapi sebenarnya lagu perjalanan hidup. Lagu di mana kita dipanggil untuk menjalani hidup itu dengan penuh kebahagiaan karena Tuhan selalu menyertaiku. Wonderful Day. Musik kita nyanyikan bersama ya. Hari bahagia. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia Kau sertaku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan bersama. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu sertaku. Tuhan memberkati perjalanan hidup kita. Amin.